Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so right, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, untuk sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi Ibu periksa kehadirannya dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Oh, Ibu absen dulu ya satu-satu. Ya, Wasni, hadir, Bu. Rika, Hadir. Sata, Hadir, Bu. Nadira, Hadir. Indri, Hadir. Putri. Hadir. Oke, jadi semua hadir ya. Dipertahankan kehadirannya. Iya, Bu. Oke, jadi untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi kesetimbangan kimia dan pergeseran kesetimbangan. Minggu kemarin kan kalian masuk tentang laju reaksi. Sekarang kita masuk di kesetimbangan kimia. Oke, adapun tujuan dari pembelajaran ini itu siswa dapat menjelaskan kesetimbangan dinamis. Kemudian yang kedua itu siswa dapat menentukan kesetimbangan heterogen dan homogen. Jadi kalian di sini dituntut untuk bisa membedakan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kemudian kalian juga dituntut untuk bisa menentukan harga tetapan kesetimbangan. Di sini harga tetapan kesetimbangan ini ada KC dan KP. Terus siswa juga dituntut menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan. Kemudian menerapkan kesetimbangan kimia dalam industri. Oke. Contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat dalam tubuh kita. Dimana dalam tubuh kita itu kan kalau kita bernafas itu kan kita perlu adanya oksigen. Nah, jadi di sini siklus oksigen dalam tubuh ini merupakan salah satu reaksi kesetimbangan. Di sini oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah, dan kalian bisa lihat ya, ini reaksi siklus oksigen dalam darah. Bisa kalian lihat? Ya. Ya, bisa. Jadi di sini hemoglobin ditambah dengan O2 menghasilkan hemoglobin oksigen. Jadi dari kenapa Ibu bilang ini reaksi kesetimbangan, ada yang tahu? Apa ciri-ciri dari reaksi kesetimbangan? Dua arah anak panah yang saling berlawanan. Oke, betul sekali. Jadi salah satu ciri dari reaksi kesetimbangan itu dia ada anak panahnya ini. Anak panahnya ini bolak-balik. Jadi ini maksudnya ini reaktan bisa membentuk produk juga bisa membentuk reaktan. Jadi dia bolak-balik gitu. Oke. Ada ya, tadi kan sudah ciri-cirinya kalian sudah tahu, salah satunya itu dia ada anak panahnya itu ada dua, itu yang saling berlawanan. Jadi kalian sudah tahu apa itu kesetimbangan kimia? Ada yang tahu pengertian dari kesetimbangan kimia? Saya Ibu. Ayo, Sataria, ayo. Kesetimbangan kimia adalah suatu keadaan yang dimana kecepatan reaksi pada kedua arah sama dan tidak menghasilkan perubahan sifat lanjut. Oke, jadi betul sekali apa yang dibilang Sataria tadi. Jadi intinya itu kesetimbangan kimia itu dia lajunya sama antara reaktan dan produk, itu lajunya sama. Terus dia di sini terjadi dalam keadaan tertutup.
Terus juga ada salah satu cirinya itu dia konsentrasinya itu tetap. Jadi antara reaktan dan produk itu konsentrasinya itu tetap. Kalian sudah tahu apa itu kesetimbangan kimia. Sekarang ibu mau bagi kelompok dulu. Jadi ibu mau bagi kelompok. Tadi kan kalian ada berapa jumlahnya tadi sayang? 6. 6. Oh 6. Berarti ibu bagi satu kelompok 3 orang aja ya. Ya. Jadi 2 kelompok. Oke. Kelompok 1 itu catat ya namanya. Ya. Kelompok 1 tuh ada Wasni, Indri sama Putri. Kelompok 2 itu Rika, Sata sama Nadira. Jadi di sini ini tujuan mengapa ibu mau bagi kalian kelompok. Jadi nanti kalian akan ibu tugaskan. Nanti sebentar ibu akan menjelaskan tentang materi kesetimbangan kimia. Terus kalian harus menyimak. Jadi habis kalian menyimak, kalian akan ibu tugaskan untuk membuat sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan ini kalian diskusikan dengan teman kelompoknya kalian. Yang tadi satu kelompok kan ada 3 orang, kalian diskusikan tentang pertanyaan tersebut. Kemudian dari pertanyaan itu kalian harus kayak mencari jawabannya dari berbagai informasi itu, mulai dari buku, nanti ada LKPD yang ibu bagi, atau dari buku cetak, atau punya referensi-referensi lain. Jadi di sini kalian akan mengumpulkan informasi sedemikian rupa untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Terus habis kalian mengumpulkan di sini, kalian akan menjawab pertanyaan itu dan akan dipresentasikan di depan kelas. Oke? Jelas dengan tugasnya? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Jadi selama ibu ngajar, kalian harus perhatikan supaya tugasnya itu bisa kalian kerjakan dengan baik. Oke? Kita lanjut. Jadi baik, di sini ibu akan memberikan materinya, menjelaskan sedikit untuk materi kesetimbangan kimia. Nanti sisanya kalian diskusikan dengan teman-teman ya. Ya. Di sini dalam kesetimbangan kimia itu ada 4 pokok pembahasan, di mana pokok pembahasan pertama itu tentang konsep kesetimbangan dinamis, yang kedua itu tetapan kesetimbangan, yang ketiga pergeseran kesetimbangan, dan yang keempat penerapan kesetimbangan kimia dalam industri. Oke, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan pertama, itu tentang konsep kesetimbangan dinamis, di mana dalam sebuah reaksi itu ada reaksi irreversibel dan juga ada reaksi reversibel. Kalian bisa lihat di sini untuk reaksi irreversibel, contohnya itu kertas. Pernah bakar kertas? Pernah. Jadi apa dia? Abu. Oke, jadi ini kertas dibakar jadi abu. Abu ini bisa kembali nggak jadi kertasnya? Tidak. Tidak kan? Berarti reaksi irreversibel ini dia itu cuma berjalan satu arah aja, dia tidak bisa balik lagi. Ya. Oke, paham? Paham. Sekarang kita masuk ke reaksi reversibel. Kalau air bisa jadi es batu. Bisa. Terus kalau es batu bisa jadi air nggak? Bisa. Berarti dia Cair. 2 kali. bolak. Kali. Oke, jadi reaksi reversibel itu bisa kita lihat dari contoh ini. Reaksi reversibel itu adalah reaksi yang dapat balik atau reaksi bolak-balik. Jadi kalau dalam sebuah kesetimbangan itu reaksi yang dipakai itu reaksi reversibel. Jadi ini anak panahnya itu yang tadi ada salah satu cirinya untuk kesetimbangan, ada 2 anak panahnya. Ya. Oke, paham adik-adik? Paham. Oke, pintar semua. Jadi ini contoh dari keadaan setimbang. Jadi di sini ada amonia, reaksi dari amonia itu dari gas nitrogen ditambah dengan gas hidrogen menjadi
gas amonia. Nih, NH3. Jadi sebuah, bisa lihat dari grafiknya ini, bisa dilihat. Bisa kalian lihat di sini. Untuk grafik yang pertama yang ini, dia itu grafik perubahan konsentrasi, reaksi dan hasil reaksi menuju keadaan setimbang. Dimana ini kan reaksinya. Ini N2 sama H2 ini dia reaksi. Terus amonia ini, gas amonia ini adalah hasil reaksi. Oke, pintar. Jadi dalam grafik ini lihat untuk reaksinya, dia itu setiap reaksi, lihat H2 sama NH-nya ini. Ini konsentrasinya ini semakin menurun, kan? Menurun. Sementara hasil reaksinya ini dia untuk NH3 grafiknya naik. Oke. Jadi di sini untuk grafik yang pertama ini dia kesetimbangannya ini kalau kita tarik garis di sini, dia akan setimbang. Di sini ada garisnya, di sini dia akan jadi setimbang. Terus yang untuk yang kedua ini antara laju reaksi yang pertama sama laju reaksi yang kedua ini sama. Jadi dalam kesetimbangan itu laju reaksi V1 itu laju itu dia melambangkan dari laju reaksi dari kiri ke kanan. Untuk V2 nya ini itu dari laju reaksi dari kanan ke kiri. Jadi dia akan bertemu dan akan menjadi setimbang apabila V1 itu kecepatannya itu sama dengan kecepatan dari V2. Oke, di sini kesetimbangan itu bersifat dinamis, di mana keadaan sudah setimbang. Jadi di sini reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis atau molekul. Jadi reaksi mikroskopis itu tidak tampak karena di sini V1 sama V2-nya ini sama. Jadi sehingga itu kayak macam seolah-olah reaksi itu dia berhenti. Begitu. Terus yang selanjutnya itu tentang kesetimbangan homogen. Jadi di sini kesetimbangan ini ada dua, itu kesetimbangan homogen sama kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen ini dia semua komponennya itu dalam satu fasa dapat berupa sistem gas atau larutan. Jadi maksudnya ini satu reaksi ini, persamaan reaksi ini, dia ini fasanya sama semua. Yaitu fasa, kalau bukan gas dia larutan fasanya. Ini contohnya seperti persamaan reaksi dari amonia. Bisa kalian lihat di sini fasanya gas. Jadi antara reaksi sama hasil reaksi itu fasanya gas dua-dua. Oke? Bisa paham? Bisa. Ayo kita lanjut di kesetimbangan heterogen. Jadi untuk kalau kesetimbangan homogen kan dia mempunyai fasa sama. Kalau heterogen ini dia memiliki fasa itu berbeda. Jadi fasanya itu bisa 2 fasa atau 3 atau lebih. Pokoknya dia itu ada yang beda begitu. Jadi contohnya ini bisa di reaksi H2O, di mana di sini H2O dalam bentuk liquid atau cairan akan menjadi H2O dalam bentuk gas. Jadi lihat persamaan reaksinya ini fasanya itu berbeda. Jadi fasanya itu ada liquid sama gas. Ada 2 fasa di sini. Terus untuk yang selanjutnya itu ada C. C ini dalam bentuk padatan atau solid itu ditambahkan dengan H2O dalam gas. Bentuk gas menghasilkan CO2 dalam gas ditambah dengan H2 gas. Jadi di sini fasanya ini ada berapa? 2. Oke, jadi fasanya ada 2, itu ada solid sama gas. Terus yang selanjutnya itu, contoh yang selanjutnya itu ada reaksi 2NaHCO 3 di sini dalam bentuk solid atau padat menghasilkan Na2CO3 dalam bentuk padat dan H2O dalam bentuk cair, terus gas CO2. Jadi di sini fasanya ada berapa semua?
hitung. Jadi ada padat, cair, sama gas. Ada berapa semua? 3. Oke, pintar. Jadi ini ada juga reaksinya untuk logam besi. Jadi bisa dilihat aja. Jadi itu jadi sampai di kesetimbangan heterogen sini pokok pembahasan pertama sudah selesai, dan kalau untuk lanjut pokok pembahasan kedua sekarang waktunya kita kayaknya tidak cukup. Jadi nanti minggu depan kita masuk ke pokok pembahasan yang keduanya ya. Iya. Oke, jadi sebelum selanjutnya itu ibu mau bagi LKPD dulu. Jadi kan ibu tadi sudah bagi kelompok dan tadi sudah ibu terangkan juga sekilas materinya. Jadi sekarang ibu mau bagikan LKPD sama kalian. Jadi dikerja per kelompok, terus nanti dijawabnya sama-sama ya dengan temannya. Jadi kalian harus, ini terserah kalian mau kumpulkan datanya dari mana, dari internet kah, dari buku cetak kah, atau dari mana seperti tadi yang ibu bilang sebelumnya. Terus kalian jawab dan kemudian kalian paparkan di depan kelas. Oke, boleh? Boleh. Jadi jawabnya sekarang ya. Kita masih ada berapa menit ini? 30 menit. 30 menit setengah jam kayaknya bisa deh. Ayo, ini ambil satu. Ini. Oke, jadi jawab. Berakhirnya presentasi tadi dari kelompok 2. Jadi kita beri aplaus dulu untuk mereka. Sudah hebat semua. Jadi di sini ibu simpulkan untuk semuanya. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah suatu keadaan di mana kecepatan reaksinya itu sama antara reaktan dan produk itu sama, terus dia tidak akan menghasilkan perubahan sistem lanjut. Itu untuk keadaan kesetimbangan, reaksi setimbang. Terus di sini ciri dari reaksi kesetimbangan, kalau kalian bilang, oh ini reaksi setimbang apa reaksi kesetimbang atau bukan sih? Jadi kalian bisa lihat kalau anak panahnya 2 kayak begini, berarti itu adalah reaksi kesetimbangan. Terus kemudian untuk reaksi kesetimbangan itu laju reaksi awal sama laju reaksi akhir itu sama. Jadi terus untuk yang kesetimbangan homogen tadi fasanya itu sama. Kalau yang untuk heterogen dan satu reaksi itu fasanya itu berbeda. Jadi biasa ada 2 fasa, 3 fasa, atau lebih dari 3 atau 2. Oke, jadi untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, ibu mau satu orang pimpin doa. Ayo, ketua kelas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi sudah cukup untuk pertemuan ini. Jangan lupa ya, untuk pertemuan minggu depan itu masih kita bahas tentang kesetimbangan kimia dengan pokok pembahasan yang kedua, yaitu tentang tetapan kesetimbangan. Oke, jadi sudah. Wassalamualaikum, ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.